Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan materi yang sebelumnya ya, yang mengenai materi rule rule based zookeeper. Nah, ini uh, kita akan menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Dalam pemilihan forward chaining dan backward chaining, mungkin timbul pertanyaan dalam diri Anda, mau pilih yang forward atau yang backward. Nah, ini bawahnya ada panduan memilih sistem mana yang lebih cocok antara keduanya. Yang pertama, bagaimana hubungan antara rule dengan fakta-faktanya sehingga didapatkan konklusi. Jika masalah yang dihadapi lebih dekat ke find out, sekumpulan fakta yang banyak menuju ke konklusi ya, konklusi itu kesimpulan, maka pilihlah backward chaining. Jika masalah yang dihadapi lebih dekat ke find in, sekumpulan hipotesis yang biasa menuju ke banyak pertanyaan. Jadi sekumpulan fakta yang menimbulkan banyak pertanyaan, maka pilihlah yang forward chaining. Banyak cara untuk mendapatkan sedikit konklusi dari forward chaining ya. Atau kata-kata lainnya, banyak cara untuk mendapatkan sedikit kesimpulan, maka forward chaining. Sedikit cara untuk mendapatkan banyak konklusi atau kesimpulan, maka pilihlah backward chaining. Jika kita belum mendapatkan fakta dan kita tertarik hanya pada satu kesimpulan atau konklusi, maka gunakanlah backward chaining. Jika kita sudah benar-benar mendapatkan fakta dan kita ingin mendapatkan konklusi atau kesimpulan dari fakta, maka gunakanlah forward chaining. Ya, jadi kalau hanya satu kesimpulannya mungkin backward chaining. Kalau kita banyak mendapatkan konklusi, maka itu adalah forward chaining. Tipe sistem yang dapat cari dengan forward chaining adalah sistem yang ditampilkan dengan satu atau beberapa kondisi. Untuk setiap kondisi, sistem mencari rule dan knowledge base untuk rule yang berhubungan dengan kondisi pada bagian if. Ya, setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari kesimpulan yang diminta pada bagian then. Kondisi baru ini tambahkan ke kondisi lainnya sudah ada. Setiap kondisi yang ditambahkan sistem berproses, jika ditemui kondisi, maka kembali ke langkah 2, mencari rule dan knowledge base yang baru. Jika tidak ada konklusi baru, maka sesi ini berakhir. Tipe sistem yang dapat dicari dengan backward chaining: sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. Untuk setiap konklusi atau kesimpulan, sistem mencari rule dan knowledge base untuk rule yang berkoordinasi dengan konklusi pada bagian then. Jika kesimpulan yang dihasilkan dari kondisi terdapat pada bagian if, maka kondisi tersebut menjadi konklusi atau kesimpulan baru, masukkan ke step konklusi yang sudah ada. Nah, ini kita lewati dulu ya. Nah, ini kita mau penggambaran forward chaining ya. Penggambaran forward chaining menggunakan zookeeper rule base ya. Nah, ini objek yang digunakan adalah mesin inferensia untuk mengenali objek, yaitu seekor binatang jerapah ya, atau giraffe. Nah, itu lihat dari gambarnya. Nah, itu yang sebelah kiri adalah ciri-cirinya ya dari jerapah. Has hair ya, mempunyai rambut ya, terus choose end ya, terus has long leg, mempunyai kaki panjang, has long neck, mempunyai leher panjang, has tawny color, mempunyai warna di badan yang itu ya, agak mencolok, terus has a dark spot, mempunyai bintik-bintik hitam. Nah, ini has hair itu menjadi kesimpulan zookeeper yang pertama ya, itu termasuk mamalia. Terus ini ya, choose end itu termasuk itu ya, kesimpulan yang kedua ya, zookeeper yang kedua. Terus has mempunyai
kaki panjang, layar panjang, mempunyai warna yang mencolok, dan mempunyai titik-titik hitam di kulitnya, itu menjadi kesimpulan zookeeper yang ketiga. Nah, ini zookeeper rule base-nya itu yang gambarnya setengah lingkaran itu ada 3 ya, Z1, Z8, dan Z11. Nah, itu semuanya kalau dijadikan satu itu menjadi kesimpulan itu adalah jerapah. Nah, ini adalah proses penggambaran diagram mesin inferensia untuk menggambarkan seekor jerapah ya, menggunakan metode forward chaining. Nah, coba Anda menggambar seperti ini ya, menggunakan itu ya, binatang juga untuk mengenali binatang. Nah, silakan menggambar seperti ini untuk proses mengenali binatang ya, menggunakan metode forward chaining. Diusahakan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain binatangnya berbeda ya. Nah, nanti kalau sudah selesai digambar sama seperti tugas sebelumnya, tolong dikirim ke email ya. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA atau mungkin lewat media yang lain. Mungkin untuk penjelasan ini cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.